Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Robinto Bento, perawat Indonesia Jerman. Oke teman-teman, akhirnya aku balik ke YouTube setelah 3 minggu aku nggak upload karena memang ini adalah masa-masa genting buat aku setelah beberapa bulan ini bergelut dengan Weiterbildung dan sekarang aku udah masuk pertengahan Weiterbildung aku. Untuk teman-teman yang mungkin nanya Weiterbildung itu apa? Weiterbildung itu adalah kursus lanjutan untuk setiap profesi yang mau mendalami lebih detail suatu fokus gitu. Kayak misalnya kalau di bidang keperawatan kalian bisa ikut Weiterbildung. Misalnya kalian mau jadi perawat anestesi, kalian ikut Weiterbildung anestesi. Kalian mau jadi perawat OP, kalian ikut jadi perawat OP. Kalian mau jadi perawat kanker, kalian ikut Weiterbildung perawat kanker. Kalian mau jadi mentor, kalian ikut yang namanya Praxisanleiter oder Praxisanleiterin. Dan sementara saya bergeraknya di bidang leadership dan manajemen. Jadi saya mengikuti Weiterbildung tersebut, di mana di sana kami mempelajari tentang kepemimpinan, manajemen, pengaturan tim, controlling, gimana caranya kita bersikap sebagai seorang pemimpin sebuah departemen keperawatan, dan kita juga dituntut untuk mengenal aturan-aturan keperawatan di Jerman. Kira-kira itu adalah kegiatan yang aku lakukan saat ini. Dan di video kali ini aku mau follow up live IG aku yang sempat aku posting dan sampai sekarang masih aku post di IG aku juga, tentang stop bagikan info bohong tentang Ausbildung. Aku nggak bakalan ngebahas Ausbildung secara keseluruhan di sini, dan aku akan memberikan contoh-contohnya berkaitan dengan dunia keperawatan, karena aku sebagai seorang perawat dan sekarang aku bekerja di Jerman, jadi lebih nyaman buat aku untuk menjelaskan ini dari prospek keperawatan, Ausbildung keperawatan maksudnya gitu. Nah, jadi yang pertama tadi aku udah singgung Weiterbildung. Kalian udah tahu itu juga adalah kursus lanjutan. Intinya biar kita bisa mengembangkan diri di Jerman. Terus apa itu Ausbildung? Sepertinya ini adalah topik yang benar-benar udah diketahui banyak orang di Indonesia. Tetapi sayang beribu sayang, tidak semua orang Indonesia itu tahu dan mendapatkan kesempatan yang sama tentang informasi Ausbildung ini. Jadi Ausbildung itu teman-teman bukan kuliah di Jerman gratis. Habis Ausbildung kalian juga nggak bisa yang namanya langsung lanjut S2, nggak bisa. Jadi perlu saya tekankan lagi di sini, Ausbildung itu adalah pelatihan kerja di Jerman. Kebanyakan Ausbildung di Jerman itu 3 tahun, dan pelatihan kerja ini terserah kalian mau di bidang apa. Misalnya yang kebanyakan diikuti orang Indonesia keperawatan, perhotelan. Habis itu ya misalnya ada yang lagi Heilerziehungspflege dan lain sebagainya. Ada juga teknik, ada juga yang di bagian edukasi, ada juga yang di bagian bank, bureau, habis itu ada yang di bagian properti. Banyak sekali jenis-jenis Ausbildung. Dan sekali lagi Ausbildung adalah program pelatihan kerja yang dimana platform ini digunakan untuk membentuk dan melatih orang-orang untuk memiliki kompetensi tertentu dan mempersiapkan orang-orang yang mengikuti Ausbildung ini untuk ahli di bidang tertentu di Jerman. Setelah Ausbildung, mereka akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat ini yang mereka gunakan untuk mencari pekerjaan di Jerman. Sertifikat yang mereka dapatkan ini setelah pendidikan Ausbildung membuktikan bahwa mereka ahli di bidang tersebut gitu. Tanpa ada gelar akademik sedikit pun. Jadi Ausbildung ya Ausbildung. Contohnya di bidang keperawatan. Setelah kalian mengikuti Ausbildung keperawatan, yang sekarang nama Ausbildungnya itu, kalau setelah lulus yaitu Pflegefachmann dan Pflegefachfrau. Karena sejak tahun 2020 di Jerman itu, kalau mau ikut Ausbildung keperawatan, kalian ikutnya Ausbildung Generalistik Pflege.
Jadi kalian mempelajari ilmu keperawatan secara universal. Meskipun nanti ketika kalian udah mau lulus di tahun ketiga, kalian bisa memilih, gue mau fokusnya di mana nih. Mau di Gesundheit und Krankenpflege, atau mau di Altenpflege, atau mau Kinder- und Krankenpflege. Tapi basicnya kalian mempelajari Ausbildung keperawatan secara general. Begitu. Sekali lagi, Ausbildung itu pelatihan kerja 3 tahunan untuk membentuk dan mencetak tenaga-tenaga ahli di Jerman. Begitu. Nah, untuk teman-teman yang selesai Ausbildung, mereka akan mendapatkan gelar Gesundheit und Krankenpflege, misalnya. Atau Altenpflege, atau Kinder- und Krankenpflege, kalau di bidang keperawatan. Apa sih bedanya? Inilah topik yang akan kita bahas. Apa sih bedanya antara teman-teman yang tamatan Ausbildung yang bertitel Gesundheit und Krankenpflege atau GKP, atau teman-teman yang tamatan Ausbildung Altenpflege, atau teman-teman yang tamatan Ausbildung Kinder- und Krankenpflege, dengan teman-teman perawat di Jerman yang sudah memiliki Akademik Abschluss. Apa itu Akademik Abschluss? Akademik Abschluss itu adalah teman-teman yang misalnya dari Jerman, udah Ausbildung, terus mereka menempuh pendidikan di universitas dan mendapatkan gelar S1 di Jerman. Misalnya, di dunia keperawatan itu, ada yang namanya Bachelor Science of Nursing, habis itu ada yang namanya Pflegewissenschaft, terus ada lagi yang namanya Pflegemanagement. 3 contoh ini yang paling sangat-sangat relevan sekali dan sering terjadi dalam prakteknya di dunia keperawatan di Jerman. Dan cukup banyak peminatnya gitu. Apa bedanya orang-orang yang memiliki pendidikan Abschluss Bachelor dengan perawat yang memiliki Abschluss Ausbildung? Yang pertama, lama pendidikannya itu berbeda. Kalau Ausbildung cukup 3 tahun dan Ausbildung ini dilakukan di sekolah-sekolah keperawatan. Dan kalau teman-teman yang memiliki Akademik Abschluss seperti tadi Bachelor Science of Nursing, habis itu Pflegewissenschaft, terus ada lagi Pflegemanagement. Itu mereka selain Ausbildung, mereka juga harus menempuh pendidikan lagi di Hochschule yang ada di Jerman. Dan untuk mendapatkan gelar akademik, selain teman-teman yang udah Ausbildung ini harus punya pengalaman kerja biasanya, habis itu mereka juga harus punya Fachabitur, habis itu mereka juga harus mengikuti Einstufungstest, dan mereka kuliah selama 1-3 semester, kebanyakan kayak gitu. Tapi tergantung universitas dan Hochschule-nya lagi, aturan berbeda-beda gitu. Dan yang paling akhir, kita diwajibkan untuk membuat bachelor arbeit dan presentasi hasil penelitian kita. Setelah kita dinyatakan top, lulus, hasil-hasil ujian kita juga bagus, baru kita dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar akademik tersebut. Misalnya saya mendapatkan gelar Bachelor Science of Nursing, dan tugas dan fungsi saya ketika dalam bekerja juga berbeda, teman-teman. Jadi saya akan kasih tahu di sini. Misalnya teman-teman yang Ausbildung, kebanyakan mereka akan menjadi perawat pelaksana, dalam bahasa Indonesianya itu. Perawat pelaksana ya mereka akan direct kontak langsung ke pasien, memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsi mereka sebagai perawat pelaksana. Tetapi teman-teman yang lulusan misalnya Bachelor Science of Nursing, habis itu Pflegewissenschaft dan Pflegemanagement, kebanyakan. Kalau Pflegemanagement ya dia bergeraknya di bidang manajemen. Dan dia akan mengorganisasi sebuah tim, sebuah departemen, atau Altenheim di Jerman dengan gelarnya dia. Terus Pflegewissenschaft. Apa tugas Pflegewissenschaft? Pflegewissenschaft ini tugasnya dia akan melihat
atau memantau problem-problem keperawatan dalam sebuah departemen, rumah sakit, dan institusi. Dan kita harus melihat standar yang ada. Gimana standar di rumah sakit kita? Apa kekurangannya? Apa metode dan ide baru yang akan kita bawa sebagai personal Pflegewissenschaft yang bertugas di rumah sakit atau institusi tertentu? Kita harus melihat ide, wacana-wacana baru dan implementasi baru untuk meningkatkan setiap standar pelayanan kesehatan dan standar keperawatan yang kita berikan kepada pasien di institusi tempat kita bekerja. Itu tugasnya Pflegewissenschaft. Dia lebih banyaknya ke kualitas manajemen, pelayanan keperawatan, dan melihat peluang-peluang untuk memperbaiki sistem dan pelayanan keperawatan yang ada di tempat mereka bekerja. Terus, kalau misalnya orang-orang seperti saya yang memiliki gelar Bachelor Science of Nursing, tugas dan fungsinya juga berbeda dengan teman-teman yang lulusan Ausbildung. Karena di sana kita ditempatkan pada posisi sebagai Pflegeexperte. Sebagai Pflegeexperte, kita juga bertugas untuk memantau sistem dan pelayanan keperawatan yang ada di institusi tempat kita bekerja. Kita melihat kekurangan dan kelebihan dari asuhan dan pelayanan-pelayanan keperawatan yang udah diberikan kepada pasien. Terus, di tempat saya bekerja sebagai Pflegeexperte, misalnya, teman-teman yang tamatan Ausbildung tidak boleh ngambil darah, ya kan? Tidak boleh ngambil darah. Tetapi biasanya Pflegeexperte ini, teman-teman, Pflegeexperte ini diperbolehkan dan diizinkan ngambil darah atas instruksi dan Anordnung dari dokter secara tertulis. Terus kita melakukan visite, habis itu kita melihat problem-problem keperawatan yang ada di tempat kita, lalu menciptakan dan melihat solusi-solusi baru yang harus kita terapkan di tempat kita bekerja. Tugasnya hampir-hampir mirip dengan Pflegewissenschaft, tetapi Pflegewissenschaft dia ada timnya tersendiri. Dan kita sebagai Pflegeexperte, selain kita lebih banyak kontaknya ke pasien, misalnya kita boleh pasang kateter pada laki-laki di Altenheim kalau Pflegeexperte, boleh melakukan perawatan luka yang kompleks secara mandiri, itu Pflegeexperte. Boleh ngambil darah atas instruksi dan Anordnung dokter. Boleh melakukan pemeriksaan fisik secara mandiri. Itu bedanya tugas dan fungsi teman-teman yang memiliki akademik Abschluss dan Ausbildung. Terus, untungnya juga karena kita belajar manajemen juga pas kita di S1, kita juga diperbolehkan untuk memimpin departemen-departemen keperawatan. Teman-teman, jika kita memiliki akademik Abschluss, kita juga punya kesempatan untuk menjadi leader. Seperti saya, setelah saya lulus pendidikan saya memang enggak langsung berani untuk menjadi pemimpin sebuah departemen. Makanya karena saya melihat saya masih ragu-ragu, sebelum saya mengambil keputusan untuk memimpin sebuah departemen, saya mengikuti yang namanya Weiterbildung. Meskipun sebenarnya tanpa Weiterbildung saya diperbolehkan untuk memimpin sebuah departemen, menjadi leader, menjadi organisator dari sebuah departemen keperawatan. Begitu teman-teman. Jadi itulah perbedaan yang mencolok dari tugas dan fungsi, lama pendidikannya. Habis itu, selain itu teman-teman, income. Kita berbicara income, meskipun income ini cukup sensitif dibahas. Tapi memang perlu kalian ketahui bahwa pendapatan teman-teman yang lulusan 3 tahun Ausbildung dan teman-teman yang memiliki akademik Abschluss setara S1 di Jerman, baik itu manajemen Pflegewissenschaft dan Bachelor Science of Nursing atau Pflegeexperte, itu berbeda pendapatan. Income yang kita dapatkan berbeda. Karena Jerman itu adalah negara yang sangat menghargai kualifikasi, jadi memang ada perbedaannya. Jauh atau sedikit perbedaannya itu nggak bisa saya
sebutin terlalu detail di sini karena menurut saya gaji itu adalah sesuatu yang sangat privasi sekali. Tetapi tetap ada perbedaannya teman-teman. Karena tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang kita lakukan juga berbeda. Gitu. Terus, Bang Bento, kok Bang Bento bisa ya? Lanjut S1 keperawatan di Jerman. Gimana caranya? Memang Bang Bento itu ikut Ausbildung di Jerman ya? Jawabannya enggak. Banyak sekali orang di luar sana yang mungkin belum kenal saya dan belum melihat Instagram atau kegiatan saya dan campaign saya di sosial media secara detail. Saya bukanlah perawat Indonesia yang menempuh pendidikan Ausbildung di Jerman. Saya menempuh pendidikan saya di Indonesia, teman-teman. Saya selesai pendidikan di Indonesia dan memiliki sedikit pengalaman kerja di Indonesia. Lalu saya ikut Anerkennung di Jerman. Anerkennung itu apa? Anerkennung itu kan banyak. Banyak juga orang di luar sana yang keliru tentang Anerkennung. Emang banyak ya teman-teman au pair atau FShort yang tamatan SMA mungkin juga S1 yang jurusannya itu nggak terdaftar di sini dan nggak bisa di Anerkennung di sini gitu. Ya mungkin mereka cuma datang ke badan Anerkennung yang ada di Jerman, habis itu tunjukin ijazah mereka, nanti di-overproven sama mereka apakah anarkan atau tidak. Yang pastinya untuk SMA pastinya nggak anarkan setara SMA di sini. Kalau mau anarkan setara SMA ya pasti mereka harus ikut student college dulu gitu. Nah, Anerkennung itu bukan sejenis itu aja teman-teman. Dan perawat dari Indonesia itu kalau Anerkennung di Jerman itu nggak setara SMK. Banyak orang di luar sana yang berpikir bahwa orang-orang yang perawat Indonesia datang ke Jerman Anerkennung dan itu setara SMK. Enggak. Jadi, gini ceritanya. Kalau kalian sudah menempuh pendidikan keperawatan di Indonesia, ikut Anerkennung di sini. Dan kalian cuma Anerkennung profesi. Jadi kalian dapatnya setelah Anerkennung, kalian dapatnya gelarnya Gesundheit und Krankenpflege. Kalau kalian Anerkennungnya di rumah sakit. Terus kalau kalian Anerkennungnya di Altenpflege, maka kalian akan mendapatkan Abschluss sebagai Fachkraft sebagai Altenpflege atau Altenpflege. Begitu teman-teman. Nah, kalau kalian mau mempertahankan gelar akademik yang ada, misalnya kampusku nggak terdaftar Anabin, aku mau gelar akademikku itu tetap bertahan gitu. Aku nggak mau gelar akademikku yang udah aku peroleh dari Indonesia itu terbuang sia-sia dan ijazahku akhirnya nggak kepake di sini gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Akhirnya aku mengikuti yang namanya Anerkennung profesi dan pendidikan dan itu bisa kita lakukan. Banyak sekolah-sekolah tinggi di Jerman yang menawarkan Anerkennung seperti itu atau kita bisa bilang yang namanya Bachelor Nachholen. Jadi tuh kita mengulang di sekolah-sekolah tinggi di sini sekitar 2-3 semester. Aku kemarin masuknya setiap minggu itu hari Kamis. Setiap minggu. Selain itu hari Jumat, aku setiap minggunya ngejalanin proses Anerkennung profesi aku. Jadi aku setelah lulus itu mendapatkan gelar sebagai Gesundheit und Krankenpfleger dan aku dapat license keperawatan di Jerman atau STR keperawatan di Jerman, aku boleh praktek sebagai perawat. Terus untuk mempertahankan akademik Abschluss aku, akhirnya aku lanjutin dong Bachelor Nachholen-nya di sekolah tinggi di sini. Nah, setelah Bachelor Nachholen ini, aku juga ada ujian di sana, ada tugas-tugas, dan aku juga harus bikin yang namanya Bachelor Arbeit di universitas. Dan akhirnya Bachelor Arbeit ini kalau udah di-overproven, udah dilihat cocok, bagus, dan lain sebagainya, sama aja kayak di Indonesia. Ngajuin dulu judul, ada bimbingan, dan lain sebagainya, ada coaching, dan lain sebagainya, ada persiapan presentasi. Setelah itu presentasi. Barulah diputuskan bahwa kita ya oke, pendidikannya sudah selesai dan kita mendapatkan gelar kita atau ya akademik Abschluss kita. Begitu teman-teman. Saya harap di video ini dapat sedikit membuka pandangan teman-teman tentang apa sih itu Ausbildung, apa sih itu
Bachelor Science of Nursing, atau apa sih itu Akademik Abschluss dalam dunia keperawatan di Jerman. Karena jujur aja di Jerman itu masalah Akademik Abschluss terutama di bidang keperawatan masih kurang diminati. Karena orang menganggapnya ya Ausbildung lebih simple gitu. Terus selain Ausbildung mereka juga bisa mengembangkan diri dengan Weiterbildung yang ada gitu. Jadi untuk Akademik Abschluss di bidang keperawatan di Jerman itu masih sangat kurang sekali peminatnya gitu. Tapi memang pada kenyataannya sekarang di 2021 itu perawat-perawat yang memiliki Akademik Abschluss dibutuhkan untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang ada di setiap departemen-departemen keperawatan di Jerman. Dan itu diperlukan. Makanya sekarang juga udah ada kurikulum keperawatan karena Jerman juga sudah sadar bahwa negara-negara anggota EU lainnya sudah memiliki standar yang cukup di atas mereka gitu, terutama di bidang keperawatan. Terus sekarang juga kebidanan juga sudah menyusul untuk membentuk akademik Abschluss di bidang kebidanan begitu teman-teman. Untuk mengikuti program Bachelor Nachholen ini, atau untuk teman-teman yang udah selesai Ausbildung di Jerman lalu berniat untuk memiliki akademik Abschluss dengan kuliah lagi di sekolah tinggi atau Hochschule yang ada di Jerman, persyaratannya juga berbeda. Jadi kalian memerlukan sertifikat bahasa setara C1, tes DAF atau DSH teman-teman untuk mengikuti program ini. Begitu. Dan program ini masuknya dalam Berufsbegleitet, jadi kuliah sambil kerja. Jadi kalian bisa tetap menjalankan karir kalian sebagai perawat dan bisa tetap melanjutkan atau mempertahankan gelar akademik kalian dari Indonesia ke sini, atau melanjutkan pendidikan kalian untuk mendapatkan gelar akademik di Jerman setara S1 seperti Pflegewissenschaft, Pflegeexperte, Bachelor Science of Nursing, dan Pflegemanagement di Jerman. Terus pertanyaan lain, teman-teman. Banyak yang nanya kayak gini, Bang Bento, kalau selesai S1 keperawatan di Jerman, baik itu yang bergerak di bidang Pflegemanagement, Pflegeexperte, Wissenschaft, dan Bachelor Science of Nursing, itu kerjanya harus di rumah sakit dan di Altenpflege doang ya? Enggak dong teman-teman. Jadi kesempatan kalian, karena kalian sudah memiliki akademik Abschluss, kalian tidak harus bekerja di rumah sakit, Altenpflege atau Kinderkrankenpfleger saja. Kalian bisa bekerja di institusi dan pelayanan kesehatan manapun yang berkaitan dengan dunia kesehatan di Jerman. Misalnya Pflegemanagement kan nggak mungkin dia di rumah sakit aja. Dia bisa di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan seperti asuransi atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan lainnya. Terus Pflegewissenschaft dia juga nggak mesti harus di rumah sakit dan Altenpflege atau rumah sakit keperawatan anak saja, dia juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan lainnya. Kita bisa juga bergerak di bidang pelayanan publik seperti Dinas Kesehatan di Jerman. Habis itu organisasi-organisasi non-profit seperti aku pernah praktikum di salah satu institusi yang bergerak di bidang pencegahan HIV di Munchen. Dan di sana kita juga bisa bekerja dengan apa? Kenapa kita bisa bekerja di sana? Karena sebagai seorang perawat, tugas dan fungsi kita bukan cuma memberikan asuhan keperawatan kepada orang sakit di rumah sakit saja, tetapi kita bisa melakukan tugas dan fungsi kita sebagai preventif. Melakukan promosi kesehatan, memberikan informasi untuk mencegah terjadinya isu-isu kesehatan di masyarakat. Gitu. Jadi kompleks sekali, dan kesempatan kita bekerja itu bukan cuma di rumah sakit dan di Altenheim atau rumah sakit anak saja gitu. Banyak sekali kesempatan yang terbuka untuk teman-teman yang sudah memiliki akademik Abschluss di Jerman. Semoga info kali ini dapat memberikan sedikit gambaran buat kalian di luar sana yang mungkin masih bertanya-tanya, apa itu Bachelor Science of Nursing, apa itu Gesundheit und Krankenpfleger, apa bedanya Ausbildung dan teman-teman yang lulusan S1. Dari tugas dan fungsi, pendapatan, peran mereka. Itu tadi semua udah aku jelaskan. Sekali lagi, kalau misalnya kalian suka video yang ada di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video-video yang ada di channel ini.
So, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao!